Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah, asal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam, angkatan 2021 dengan NIM 2130202297 kelas PAI. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Sosiologi Pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu sosios dan logos. Sosios artinya teman atau sahabat dan logos artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi berisikan tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Bisa disebut dengan human relationship. Jadi, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hidup secara bersama di dalam masyarakat. Menurut Roger dan Warren yang menerangkan bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari antara manusia di dalam kelompok. Untuk sosiologi pendidikan sendiri menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait yang melengkapi dan menyempurnakan. Teruntuk kita yang bergerak dalam dunia pendidikan, mulai dari guru dan juga dosen. Jadi, sudah paham kan teman-teman apa itu sosiologi pendidikan? Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup sosiologi pendidikan. Apa saja sih sebenarnya ruang lingkup sosiologi pendidikan? Ruang lingkup 1. Interaksi guru dan siswa, yang mana dalam bentuk selalu berkaitan dengan pengajaran dan penyampaian pengetahuan antara seorang guru dan murid. Yang kedua adalah dinamika kelompok di organisasi intrasekolah. Dalam kelompok sosial di lembaga pendidikan selalu berkaitan erat dengan organisasi intrasekolah. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi sistem pendidikan, yaitu memfokuskan diri pada penanganan antara struktur dan sistem yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang keempat terakhir, menjadi fokus kajian dalam sosiologi pendidikan adalah sistem pendidikan dalam masyarakat yang berhasil dan tidaknya berhasil yang diterapkan. Misalnya untuk sistem pendidikan saat ini adalah kurikulum merdeka. Nah, kita sudah tahu kan teman-teman apa ruang lingkup sosiologi pendidikan. Tetapi, sudahkah kalian tahu apa sejarah dari sosiologi pendidikan? Sejarah sosiologi pendidikan, dalam catatan sejarah, Parson adalah tokoh fungsionalisme struktural yang terbesar hingga saat ini. Pada tahun 1973, Parson mempublikasikan karyanya Structure of Social Action. Parson dikenal sebagai penggagas struktural fungsional yang memfokuskan kepada masalah-masalah sistem, tindakan atau sistem sosial. Robert King Merton adalah salah seorang murid Talcott Parson di Universitas Harvard. Merton juga mengkritik teori-teori fungsional sebelumnya, termasuk karya gurunya sendiri yaitu Pearson. Teori sebelumnya dinilai kurang memberikan perhatian pada perubahan. Oleh karena itu, Merton menawarkan perubahan sosial apabila manusia melakukan tindakan, maka masyarakat akan terintegrasi kalau sebagai besar tindakan diarahkan untuk mencapaikan tujuan sesuai dengan nilai norma dan cara atau sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan. Jadi seperti itulah teman-teman sejarahnya. Untuk tujuan sosiologi pendidikan sendiri yaitu 1. Penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Contohnya untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua adalah untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahapan perencanaan yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Yang ketiga adalah perencanaan sosial untuk mempersiapkan masa depan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi munculnya berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Yang keempat adalah pemecahan sosial yang dapat mengganggu atau membahayakan kehidupan masyarakat. Contohnya, masalah kenakalan remaja. Metode adalah penyelesaian masalah ini adalah metode preventif, yaitu metode mengatasi masalah sosial sebelum terjadi penyimpangan sosial. Kemudian metode preventif yaitu metode untuk mengatasi masalah sosial setelah terjadi penyimpangan sosial terjadi. Nah, kegunaan sosiologi pendidikan sendiri itu secara ringkas, kegunaan sosiologi pendidikan adalah
memberikan gambaran berbagai problem sosial yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Setelah dapat digambarkan, berbagai masalah tersebut dicari cara, solusi, dan pendekatan untuk mengatasinya. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi pendidikan dapat membantu dalam memahami perencanaan, proses implementasi, dan implikasi penerapan program maupun kebijakan pendidikan yang ada. Sosiologi pendidikan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mencerahkan atau menawarkan pandangan kepada orang. Lakukan yang terbaik jika semua kesempatan yang kamu miliki. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu melihat hasilnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, kita sudah menginvestasikan waktu cukup banyak, akan sia-sia jika kita tidak memperhatikannya dengan baik dan tidak tahu apa-apa saja intisarinya. Jadi, baiklah, hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.